Sahabat GKI, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali saya Pendeta David Nugrahaning Widi dari GKI Pemalang hadir untuk menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saudaraku, tema perenungan kita pada saat ini adalah hidup harus terus berlanjut, dan nats yang akan kita pergumulkan pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 33. Sebelum kita merenungkan dan mempergumulkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada kesempatan yang indah saat ini kami kembali disapa oleh firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati setiap kami, urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami betul-betul dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Yohanes pasal 16 ayat 33 berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya saudara, pandemi COVID-19 telah meluluh lantahkan segalanya. Seluruh sendi-sendi kehidupan semuanya terdampak dan banyak sekali yang mengalami kehancuran. Sudah lebih dari 2 tahun pandemi belum berakhir juga. Di awal tahun 2022 ini mungkin kita sedikit lega karena kita melihat tren penurunan yang cukup signifikan dari orang-orang yang terpapar. Namun ternyata semua cuma PHP. Tiba-tiba saja orang-orang yang terpapar kembali melonjak, bahkan dengan varian virus yang baru yang berlipat-lipat lebih cepat tingkat penularannya. Belum lagi, seiring dengan hal tersebut, harga-harga kebutuhan pokok mulai merayap naik. Bahkan ada yang mengalami kelangkaan di pasar, minyak misalnya. Dan saudaraku, keadaan yang penuh ketidakpastian ini, tidak ada seorang pun yang tahu kapan semuanya ini akan berakhir. Akhirnya, banyak orang yang semula mulai bangkit dari keterpurukannya kembali tersentak dan kemudian kembali menjadi ngelokro. Bahkan tak sedikit yang menjadi apatis. Nah lantas, bagaimana ini? Padahal bukankah hidup masih harus terus berlanjut? Mungkin ada orang, termasuk kita, saudara dan juga saya, orang-orang beriman yang bertanya, mengapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Mengapa Tuhan sepertinya diam saja melihat umatnya mengalami kesusahan yang bertubi-tubi seperti saat ini? Apakah Tuhan tidur? Apakah Tuhan sudah tidak peduli lagi dan tidak mengasihi umatnya lagi? Bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai umatnya? Saudaraku, mestinya kita perlu ingat bahwasannya Tuhan memang berjanji akan selalu menyertai kita, umatnya.
Namun saudaraku, kita pun harus menyadari bahwa ia sama sekali tidak berjanji bahwasannya setiap umatnya tidak akan pernah menemui masalah. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji apabila kita mengikutnya, maka kita akan terbebas dari masalah dan tidak akan pernah menemui penderitaan. Tidak, saudaraku. Tetapi percayalah bahwasanya ia akan memberikan kepada kita kekuatan dan juga damai sejahtera dalam segala hal, termasuk juga pada saat kita menemui masalah, bahkan pada saat kita menghadapi penderitaan ataupun kesusahan sekalipun. Jelas sekali di dalam bacaan kita hari ini, Yohanes pasal 16 ayat 33, Tuhan berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Ya, itu artinya apa? Artinya adalah Tuhan mau dalam setiap kesulitan, bahkan pada saat penderitaan hidup mendera kita, kita tidak perlu panik, apalagi kemudian menjadi ngelokro dan apatis seperti orang-orang dunia. Justru dalam segala penderitaan hidup, kita boleh mengalami dan merasakan apa itu yang namanya kedamaian. Dan kedamaian itu satu-satunya ada di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, pada dasarnya Tuhan mau kita bergantung seutuhnya dan sepenuhnya kepada Dia. Saat Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sulit, termasuk pada saat ini ketika kita mengalami masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 yang kita semua belum tahu akan berakhir kapan, itu bukan berarti kita tidak bisa mengalami damai sejahtera. Justru semuanya itu Tuhan izinkan terjadi agar kita bisa tahu sekaligus bisa mengalami apa itu yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Selain itu, kesusahan-kesusahan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, pada dasarnya meminta kita untuk merenung, meminta kita untuk berintrospeksi diri. Selama ini, seberapa jauh kita bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, hidup harus terus berlanjut. Kita tidak boleh menyerah dan kemudian berhenti, serta tidak mau lagi melanjutkan perjalanan hidup kita. Maka, apa dan bagaimanapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita harus tetap kuat untuk menjalaninya. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan dan juga damai sejahteranya. Sekarang, giliran kita untuk meresponnya. Apakah kita mau mendekat kepadanya serta bergantung sepenuhnya dan seutuhnya kepadanya? Percayalah saudaraku, ketika kita sudah bergantung sepenuhnya dan seutuhnya kepadanya, maka badai kehidupan sehebat apapun, sebesar apapun, ya tidak akan pernah menggoyahkan kita, apalagi menggoyahkan iman kita. Sebaliknya, kita akan tetap kuat dan damai sejahtera itu
nyata kita alami dan kita rasakan. Selamat bergantung sepenuhnya dan seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Firman-Mu sungguh menguatkan kami di masa-masa pandemi COVID saat ini, di mana kami semua belum tahu akan berakhir kapan. Firman-Mu sungguh menyejukkan kami. Apa dan bagaimanapun kehidupan yang kami alami saat ini, bahkan kesusahan paling berat sekalipun, melalui kekuatan yang dari Tuhan, melalui janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kami, itu semua boleh menjadi bekal bagi kami untuk terus melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Kiranya Tuhan terus memberikan kami kekuatan, damai sejahtera, kesehatan. Tuhan berikan kecukupan, bahkan Tuhan memberikan kami kelebihan-kelebihan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.